Bayangkan, seorang gadis nekat mencium pria asing di lobi hotel mewah bukan karena cinta, tapi untuk kabur dari kencan buta yang diatur ibunya. Ia pikir itu hanya tindakan gila sesaat, sampai pria yang dicium itu ternyata CEO muda terkenal yang dingin dan berkuasa. Sejak hari itu, hidupnya berubah total karena pria itu bukan hanya tidak marah, tapi justru ingin menikahinya. Dan inilah kisahnya. Hari itu, udara sore di depan hotel mewah Grand Louvre terasa begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Hujan rintik yang turun membuat orang-orang berlari mencari tempat berteduh, termasuk seorang gadis bernama Herin, 25 tahun, pegawai biasa di perusahaan kecil, yang baru saja dipaksa ibunya datang ke sebuah kencan buta. Ia menghela nafas panjang sambil menatap bayangan dirinya di kaca restoran hotel. "Aku nggak mau kencan buta lagi," gumamnya kesal. Tapi sang ibu memaksa, bahkan mengancam akan menjodohkannya kalau ia tak juga menikah. Ia sudah jenuh bertemu pria-pria sok kaya, sombong, dan hanya menilai wanita dari penampilan. Hari ini, katanya, lawan kencannya adalah pria mapan, anak pemilik perusahaan besar, tepat seperti yang paling tidak ia sukai. Maka ia pun merencanakan sesuatu yang gila. Ia harus membuat si pria itu kapok dan tidak ingin melanjutkan kencan lagi. Saat berjalan menuju restoran, Heirin melihat seorang tampan tinggi berdiri di depan lift, mengenakan setelan jas hitam elegan, wajah dingin dan tegas. Tatapannya menusuk, alisnya tebal dan hidungnya mancung sempurna. Ia memegang ponsel di tangan kirinya, berbicara dengan nada tenang tapi berwibawa. "Tunda rapat itu 30 menit lagi. Aku sedang di luar." Suaranya berat dan berkarisma. Sekilas Heirin terpaku, lalu menepuk pipinya sendiri, sadar bahwa dirinya sedang dalam misi, membuat pria kencan butanya pergi. Ia melihat ke arah seberang, di mana seorang wanita tua melambai ke arahnya sambil berbisik lewat telepon. "Cepat Heirin, pria itu sudah datang. Dia di dekat pintu restoran." Heirin menoleh cepat. Pria yang disebutkan ibunya sedang berjalan ke arah restoran dan mendekat ke arahnya. Panik. Ia tidak ingin pria itu melihat dirinya seperti ini. Spontan, tanpa berpikir panjang, ia menarik pria berjas hitam yang tadi berdiri di depan lift dan langsung mencium bibirnya. Pria itu kaget, tubuhnya menegang seketika. Matanya membulat, tapi tidak sempat bereaksi, karena Heirin menekan jarinya di dada pria itu dan berbisik cepat. "Tolong ikut saja, aku butuh bantuannya." Pria itu membeku sejenak. Bibir mereka masih saling bersentuhan beberapa detik sebelum Heirin menarik diri dengan wajah merah padam. "Maaf, aku cuma nggak punya pilihan lain." Ia tertawa gugup. Tapi pria itu hanya menatapnya. Mata tajamnya membuat Heirin merinding. "Kau tahu siapa yang baru saja kau cium?" Suaranya datar, dalam dan menekan. Heirin menelan andah. Saya tidak tahu, tapi..." "Aku Han Jae-min," katanya singkat. Heirin terdiam. Nama itu sangat familiar. Ia baru sadar. Han Jae-min adalah CEO muda Han Global Group, perusahaan besar yang sering muncul di berita bisnis. Oh tidak, oh Tuhan. Ia baru saja mencium seorang CEO terkenal. Saya minta maaf, saya nggak tahu kalau..." "Tenang," potongnya. Tatapannya tetap menusuk tapi bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis. "Kau ingin aku berpura-pura jadi pacarmu?" Heirin kaget. "Dari mana Anda tahu?" "Aku cukup sering melihat orang melakukan hal bodoh di lobi hotel," katanya datar. "Tapi tak banyak yang seberani menciumku secara tiba-tiba." Wajah Heirin semakin panas. "Jadi, Anda mau membantu?" tanya Heirin dengan suara lirih. Jae-min menatap jam tangannya lalu menghela nafas pelan. "Aku punya rapat penting, tapi kau menarik perhatian. Baiklah, aku bantu. Tapi satu syarat." "Syarat? Kau harus menemani aku makan malam setelah ini." Heirin tertegun. Ia tidak tahu apakah itu ancaman atau candaan, tapi ia mengangguk cepat. Mereka pun berjalan bersama masuk ke restoran. Mata orang-orang langsung tertuju pada mereka. Heirin berusaha menahan grogi, sementara ibunya dari kejauhan tampak terkejut melihat anaknya datang dengan pria berjas mahal. "Itu pria kencan butamu?" tanya ibunya, ternangah. "Ya Bu," jawab Heirin cepat. "Kami sudah kenal cukup lama." "Oh, syukurlah." Sang ibu tampak lega. "Dia terlihat luar biasa, kalian cocok sekali." Heirin hari tersenyum kanggung, sementara Jae-min duduk dengan tenang di sebelahnya, memesan menu dengan bahasa Inggris fasih dan menatapnya seperti sedang menilai. Saat ibunya pergi sebentar ke toilet, Jae-min berbisik. "Jadi, kenapa kau begitu takut kencan buta?" Heirin menghela napas. "Karena mereka semua sama. Menilai dari uang dan pekerjaan, aku cuma ingin hidup tenang, bukan jadi istri trofi." Jae-min terdiam beberapa detik lalu berkata lirih,
Menarik. Jadi kau mencium pria asing untuk kabur dari kenyataan itu? Saya tidak sengaja, jawab Herin cepat. Tapi saya berterima kasih karena Anda mau membantu. Aku belum selesai membantumu. Aku akan pura-pura jadi pacarmu sampai malam ini berakhir. Herin terteblun. Tapi sebelum ia bisa menjawab, ibunya sudah kembali. Malam itu berlanjut dengan canggung tapi hangat. Jamin menjawab semua pertanyaan dengan karisma tenang, bahkan melindungi Herin saat ibunya mulai menekan soal pernikahan. Saat mereka keluar dari restoran, Herin menunduk malu. Terima kasih banyak, saya benar-benar minta maaf soal tadi. Kau pikir aku marah karena dicium? Herin tertegun. Jamin tersenyum samar. Justru aku heran, kenapa rasanya menarik? Herin mematung. Maaf, lupakan. Aku pergi dulu. Ia berjalan ke arah mobil hitamnya dan masuk, meninggalkan Herin yang masih terpaku dengan wajah merah padam. Namun takdir ternyata belum selesai mempermainkan mereka. 2 hari kemudian, Herin datang ke kantor barunya. Ia diterima bekerja di perusahaan besar yang baru mengakuisisi perusahaan yang lama. Dan siapa CEO barunya? Han Jamin. Saat ia masuk ruang rapat untuk presentasi pertamanya, pria itu sudah duduk di kursi utama dengan tatapan datar tapi tajam. Kau lagi? Ucapnya semua orang menatap ke arah Herin yang hampir menjatuhkan dokumen dari tangannya. Selamat pagi Tuan Han. Kau terlihat berbeda tanpa panik, katanya tenang. Mulailah presentasimu. Sepanjang rapat, Jamin tak berhenti memperhatikan setiap gerakan Herin. Ia tampak kesal tapi juga tertarik. Herin berusaha fokus, tapi pipinya terasa panas setiap kali pria itu menatapnya. Setelah rapat usai, Jamin memanggilnya ke ruangannya. Kau berutang sesuatu padaku, katanya sambil bersandar di meja. Makan malam itu, kau lupa? Herin tersenjak. Apa Anda serius? Saya pikir itu cuma candaan. Aku tidak pernah bercanda. Malam itu, mereka benar-benar makan malam di restoran mahal. Suasana berubah, lebih santai, lebih pribadi. Herin mulai mengenal sisi lain Jamin yang jarang terlihat di depan publik. Pria yang jujur, pekerja keras, tapi kesepian. Ia bercerita sedikit tentang masa kecilnya yang penuh tekanan, tentang bagaimana semua orang hanya melihatnya sebagai pewaris. Herin mendengarkan dengan tulus. Aku iri padamu, katanya lirih. Kau berani hidup apa adanya. Herin menyenyum mental. Padahal saya yang tadi mencium orang asing, mereka tertawa bersama untuk pertama kalinya. Tapi di balik tawa itu, benih perasaan mulai tumbuh. Hari demi hari, mereka sering bertemu di kantor. Herin tetap profesional, tapi Jamin mulai menunjukkan perhatian kecil, membawakan kopi, memberi saran, bahkan menutupi kesalahannya di depan tim. Tapi gosip mulai beredar. Kau dekat dengan CEO ya? Herin mulai jadi sasaran omongan. Ia merasa tertekan, apalagi setelah tahu salah satu rekan kerja menyebarkan foto mereka makan malam. Aku tidak mau orang salah paham, katanya pada Jamin suatu malam. Aku tidak mau karirku hancur. Lalu, aku harus bagaimana? Lupakan saja semua ini. Tapi bukannya mundur, Jamin justru menatapnya dalam-dalam dan berkata, Aku tidak bisa. Kenapa? Karena aku serius padamu. Dunia Herin seakan berhenti berputar. Ia pikir hubungan mereka hanya permainan atau rasa penasaran sesaat, tapi Jamin benar-benar tulus. Namun tak lama, muncul konflik besar. Direktur senior Han Global tidak menyetujui kedekatan mereka. Kau CEO Jamin, jangan jatuhkan reputasi perusahaan hanya karena pegawai bawahan, ujar pamannya dengan marah. Tekanan datang dari semua sisi. Herin memutuskan mundur dari pekerjaannya. Ia menulis surat pengunduran diri dan meletakkannya di meja Jamin. Terima kasih atas semuanya, tulisnya. Tapi Jamin tak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, saat konferensi perusahaan besar berlangsung, ia tiba-tiba berdiri di depan para investor dan berkata lantang, Aku akan menikah. Semua orang terkejut. Dengan siapa? Tanya salah satu direktur. Dengan wanita yang menciumku di depan hotel Grand Louvre, Herin. Ruangan gempar. Herin yang menonton siaran itu di rumah terdiam tak percaya. Teleponnya berdering tak berhenti. Ia menutup mulutnya, menahan tangis haru. Malam itu, Jamin datang ke rumahnya, mengenakan jas hitam seperti hari pertama mereka bertemu. Aku tahu kau takut dengan kencan buta. Tapi bagaimana kalau kita buat kencan seumur hidup? Katanya lembut. Sambil menatapnya, aku tidak punya alasan untuk menolak lagi, jawab Herin lirih. Ia tersenyum dan untuk kedua kalinya, mereka berciuman. Kali ini bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Cinta yang dimulai dari kesalahan kecil, tapi berakhir dengan keinginan untuk saling menjaga selamanya. Tamat.